Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim Masjidil Aqsa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran al-hadith. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para guru-guru ngaji wabil khusus, pimpinan majelis taklim Nurul Quran. Saya punya sahabat Al-Mukarram Bapak Ustaz Junaidi. Mudah-mudahan ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, wabil khusus santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kalian semua dijadikan oleh Allah pemuda-pemudi yang daim bihukukillah wa da'im bihukukil ibadah. Amin ya rabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, Rajab telah pergi meninggalkan kita. Sya'ban tinggal menghitung hari. Ramadan bau-baunya udah kecium. Ya, mana dia iklannya nggak nyambung lagi. Minum sirup doang bisa ngebunuh naga, aneh loh ya. Yang luar biasa, yang mana 3 bulan ini khusus Allah berikan kepada kita umat baginda Rasul. Makanya 3 bulan inilah yang termaktub dalam doa. Allahumma barik lana fi wa balighna Roma waghfir lana dzunub. Saya yakin orang kampung apa ini Ustaz? Pinang tahu semua sejarah Rasul Isra Mi'raj, sebab kelihatan mukanya rajin ngaji. Yang rajin mah, yang culas mah culas sama. Inti dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj adalah perintah ibadah sholat, yang cuman sholatnya jarang, sholatnya kagak, maka 0 di hadapan Allah, nggak ada nilai pahalanya. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena sholat ini ibarat anggota tubuh pala. Orang kalau nggak punya kaki masih hidup nggak? Masih hidup. Orang kalau nggak punya tangan masih hidup nggak? Berapa banyak kita lihat orang yang berjalan cuma dengan 1 kaki, orang yang nggak punya tangan, betul? Tapi kalau orang nggak punya kepala, hidup nggak kira-kira? Hidup nggak? Ibu jalan tengah malam, ada orang kakinya buntung, biasa. Ibu jalan tengah malam, ada orang nggak punya tangan, biasa. Tapi ibu jalan tengah malam lihat orang nggak punya pala, gimana? Hah? Kabur gitu. Ini bukan orang, medi ini. Betul nggak? Sholat itu pala, ibarat anggota tubuh. Sholat itu kepala. Jadi walaupun apapun ibadah sampean rajin, kalau sholatnya nggak pernah, 0 di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Nanti di akhirat yang pertama kali Allah hisab urusan ibadah adalah ibadah sholat. Benar sholatnya, maka benar amal ibadah yang lainnya. Nggak benar sholatnya, yang lainnya pun nggak benar.
Makanya benerin sholatnya, rapihin sholatnya. Nih, ajarin anak-anak kita dari kecil suruh sholat. Pan Rasul ngasih tahu umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat jewer kupingnya. Biar apa? Biar nggak bisa ngehujah orang tua di akhirat. Jangan sampai ntar anak bapak ibu yang narik orang tua dari sorga ke neraka gara-gara bapak emaknya sebodoh, anak gak sholat gak pernah disuruh. Na'udzubillahi min. Makanya sholat yang rajin ya Neng ya. Sholat yang rajin ya. Ya, pada sholat enggak? Benar. Benar. Saya tanya, awas gak bisa loh. Subuh berapa rakaat? Iya sholat berarti loh. Johor, asar, maghrib, isya, sholat mayat. Dua. Sholat mayat pakai sujud. Sholat yang rajin ya. Orang kalau rajin sholat pasti dapatnya sorga. Mau ke sorga nggak? Emang ada apa di sorga? Hah? Kayak gimana dia dari? Kalau nggak sholat banyak dosa, dosanya banyak, matinya ke neraka. Mau ke neraka? Emang apa? Kata siapa? Emang perlu pernah ke neraka? Mau ke neraka pakai sorga? Berarti kudu rajin sol. Bapaknya sholat nggak? Enggak. Anak siapa ini? Emaknya sholat nggak? Kalau mama bapak nggak sholat jangan diomelin ya. Suruh tiduran aja. Ntar kamu di sampingnya bacain Yasin. Gimana anakmu rajin sholat kalau orang tua nggak mau sholat? Betul? Apalagi anak sekarang malah lemes banget. Kata bapaknya sholat, maghrib malah apa aja bukan sholat. Anak kan jawab, bapaknya gak sholat. Pan kalau dibalikin sama anak orang tua malu, betul. Makanya sebelum nyuruh anak, kita dulu orang tua harus jadi contoh. Orang yang rajin sholat, insya Allah gak bakal mau berbuat maksiat sama Allah. Orang yang rajin sholat gak bakal mau ngomongin orang. Sebab kata Allah jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada yang protes, lah Ustadz kata siapa? Tetangga saya rajin sholat, maksiat mau hobi. Ada nggak yang begitu? Tetangga saya rajin sholat, Ustadz ngomongin orang mah tiap hari. Ada? Hah? Contoh ketika kita sedang sholat. Sebab semua yang ada dalam sholat, baik rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, itu mengajarkan kita biar jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Emang apa yang sholat ajarin? Satu, sholat mengajarkan kita jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Kudu pinter-pinter jaga rukun ucapan. Usolli fardal maghribi, bersuara nggak? Dulu kalau boleh make orang gagu lu sholat. Boleh bicara nggak? Enggak. Dengerin pertanyaannya. Narik mungkin nak mak minta duit mak minta duit. Emaknya lagi sholat pakai jawab, tar dulu gua sholat dulu. Itu batal. Jangankan bicara satu kalimat, bicara satu kata, bicara satu huruf dengan sengaja, huruf yang memberikan arti dan makna, batal sholat kita. Betul? Indah yang sholat ajarkan. Silahkan bersuara, nggak boleh berbicara. Terapin di kehidupan sehari-hari. Nih, jaga mulut, silahkan bicara, tapi jangan banyak bicarain orang lain. Betul? Betul? Salamatul insan bi khibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisan. Mohon maaf, orang kalau kita sakitin pakai tangan kita tabok, sejam 2 jam sakitnya hilang. Tapi orang kalau sakit hati gara-gara ucapan, sampai mati rasa sakit hati yang gak bakal hilang.
Betul. Makanya mulut dijaga, jangan sembarang ngomong. Nih mama dengerin, lah kan dia apa ya diomong. Ya gua ceramah naik panggung kayak udah diomong. Saya kidareng pakai tongkat kayak aki-aki. Temen yang ngomong habis jatuh kali dia ya itu besian. Nih mulut dijaga ya bu ya, ya bu ya, sama tetanggan lah kan lu emaknya. Betul, didengerin. Kalau ngomel anak yang benar, kan perempuan mah rajin ngomel, beda sama orang laki. Orang laki mah jarang ngomel, mama ngomel mulu, dia anak minta juga diomelin dulu. Tapi dibagi belum pada ngomel. Anak datang mah minta dulu buat diajak ngomel, mah jajan mulu nih bocah. Pagi jajan, siang jajan, sore jajan, ntar maghrib mau aja jajan lagi baik. Ini 2.000. Betul nggak? Ongkong ngasih tapi ngomel. Ya Allah. Orang dulu sering bilang kalau ngomelin anak jangan sembarangan, takut malaikat lewat. Betul nggak? Sebenarnya malaikat nggak pernah lewat Pak. Kiri kanan kita itu ada malaikat, tukang nyatatin amal dan jelek, bagus dan jelek, rokib, atid. Belum lagi malaikat rahmat yang jagain. Satu orang itu 40 malaikat yang jagain. Makanya kalau kita tidur, semut sama nyamuk jarang masuk ke kuping sama ke hidung. Ada malaikat yang jagain. Kalau nggak dijagain, bangun tidur di hidung jadi sarang semut. Bener nggak? Bukan malaikat yang lewat, khawatir Nabi Khidir lewat. Ibu ngomelin anak, bego nih anak, Nabi Khidir lewat, diaminin sama Nabi Khidir, atau bego terus. Al-kalamu nisfu du'a, ucapan itu sebagian daripada doa. Bandel nih bocah, atau bandel terus. Makanya ngomelnya yang bagus, sebandel-bandelnya anak, yang cakep ngomelnya. Gimana ngomelinnya? Pinter nih anak. Dia jadi kiai begitu. Ada yang ngomel begitu di mari? Buset sohor. Betul nggak? Betul. Awas. Nih, sholat ngajarin kita kudu pinter-pinter jaga mulut. 2, khusus buat perempuan, sholat ngajarin perempuan kudu pinter-pinter tutup aurat. Kudu pinter-pinter tutup. Saya tanya ibu, perempuan kalau sholat pakai mukena nggak? Yang namanya mukena ketutupan semua nggak? Enggak. Itu muka ketutupan kayak mayat gitu. Siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan 2 telapak. Pakaian sholat aja ngajarin biar perempuan aman, selamat dunia akhirat. Pakaian sholatlah contoh. Jadi kalau keluar rumah pakaiannya seperti pakaian sholat. Kalau ibu nggak percaya, buktiin malam ini. Beres acara, ntar kira-kira jam 1 ibu keluar rumah pakai mukena. Aman. Jangan kata RT, pusat juga nggak terlari, yakin rumah. Kalau misalkan yang mandi sih, tutup aurat. Apalagi perempuan. Perempuan itu sangat dihargai, sangat dihormati oleh agama kita. Suruh tutup aurat biar mahal harganya. Betul. Makanya yang punya anak perempuan bilangin, kalau keluar rumah suruh tutup aurat, jangan diobral. Ini mah jangan kata anaknya keluar rumah kadang-kadang pakai celana pendek di atas dengkul, mending kalau mulus, ngelihatnya enak ke mata nggak perih. Mana coceng, betis hitam gede bekoreng, buset kaki digaruk ngebul. Neneknya jemur baju depan rumah pakai kutang doang. Ditanya mau Ustadz, nek yang bener apa itu? Keluar rumah pakai baju gitu doang. Lah Ustadz, gue modal tua, siapa yang nafsu? Itu iya yang modal nggak nafsu. Aki-aki mah yang seumuran ngiler sama. Betul nggak? Jangan kalah kita sama setan. Setan ya kalau keluar rumah, kalau gentayangan bajunya sopan, lihat kuntilanak.
Kalau keluar pakai gamis warna putih. Nggak pernah kan ibu ngeliat kuntilanak dan tayangan pakai tank top? Kali pernah ngeliat kuntilanak mentong di Punaka pakai legging gitu? Sopan. Apalagi temannya pocong, lebih sopan. Kuntilanak nggak pakai jilbab, pocong nggak pakai jilbab. Setannya pakai baju sopan, masa lu kalah sama setan? Ada yang protes, lah Ustaz itu tuyul jarang pakai baju, atau tuyul mau ajar anak kecil. Emaknya sibuk kali, makanya jarang dipakein baju. Betul nggak? Makanya tutup au insya dua tiga. Yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia nggak boleh orang sholat sujud ya. Nih maaf nih, orang kalau sujud, nih maaf nih saya tanya, orang kalau sujud muka sama pantat tinggian mana? Hah? Ya kalau tinggian muka duduk namanya. Kalau sujud nonggeng, muka sama pantat tinggian. Maaf, orang yang dibilang cakep mukanya apa pantatnya? Bu, ibu beli bedak dari mulai yang mahal nih bedak nih, MS Glow, Nahda, Wardah, Sari Ayu, Marta Tilaan, Pipa, Paralon, Keran. Tuh bedak dipakainya di muka apa di pantat? Ada nggak yang pakai bedak di pantat? Ada yang wudhu, bedak kerosin. Muka yang kita puja-puja, muka yang kita damba-damba, ketika sujud pantat yang kita anggap hina di atas, muka yang kita puja-puja di bawah. Lagi sholat muka lu sama pantat kalah, menghadap Allah muka lu sama pantat kalah. Betul nggak? Pelajarannya apa yang mau disombongin kita? Semua yang kita milikin punya Allah, bakal diambil sama Allah. Nggak pantas kita sombong. Betul? Betul? Makanya bang, sebenarnya mani kalau kita paham antara muka sama pantat itu jujuran pantat. Muka mah perlu dengan kebohongan. Belum tentu yang mukanya tersenyum tapi hati ikut tersenyum. Betul nggak? Bisa jadi depan kita senyum hatinya mah dongkol. Bener? Makanya jangan percaya sama muka. Muka mah perlu dengan kedustaan. Sebenarnya antara muka sama pantat jorokan muka. Lah, pantat mah punya kotoran cuma satu, kuning cret beres. Nih saya kasih tahu. Sebenarnya antara muka sama pantat itu jorokan muka. Pantat mah punya tai cuma satu, muka mah gudang tai. Ibu nggak percaya? Di muka ada mata. Mata punya tai. Tai mata. Apa namanya? Satu tuh. Di muka ada hidung. Hidung punya tai. Yang keras upil, yang mencret leho. Di muka ada mulut. Mulut masih punya tai. Yang keras gigong, yang mencret iler. Bener nggak? Di muka ada kuping. Kuping punya tai. Yang keras tai kuping, yang mencret. Tahu culek? Conge tahu nggak? Woi conge tahu nggak? Penyakit legendaris itu, penyakit yang merusak suasana. Dulu mah kalau ada yang conge asal dia datang bubar yang kumpul. Jadi saya tanya, banyakkan mana muka sama pantat tainya? Banyakkan mana? Makanya jangan mau main cakep tai melulu. Oh kalau begitu beliau main jelek kiai, parah sepiteng dia bang. Gak boleh sombong. Seandainya ada makhluk Allah yang sombong, dia cuma satu, set. Jadi kalau ada pejabat sombong, pejabat yang banyak duit sombong, yang banyak duit, ustadz
emang nyelongcong ya, nyelongcong. Gua belum ngomong udah disetani. Yang ketiga, yang sholat ajarkan nggak boleh som. Alhamdulillah. 3, 4, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia harus berilmu. Sebab biar kata rajin sholatnya, kalau tanpa ilmunya sia-sia, betul? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Rajin sholatnya, rajin sujudnya, tapi tanpa ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Nauzubillahi min. Jangankan sholat di Tangerang, jangankan sholat di Indonesia, sholat di depan Ka'bah kalau nggak pakai ilmunya masih sia-sia. Betul nggak? Lah iya, harus pakai ilmu. Semua ibadah harus dengan ilmunya. Baca Quran harus dengan ilmunya. Tajwid namanya. Benar? Sedekah harus dengan ilmunya. Ikhlas. Sedekah nggak ikhlas, mentah nggak ada amalnya. Betul nggak? Lah iya, semua harus dengan ilmu. Sa'in bi'ilmi, setiap sesuatu dengan ilmu. Puasa harus dengan ilmu. Ini besok nih, Ramadan nih. Datang puasa Ramadan, ilmunya siapin dari sekarang. Masalahnya beda, puasanya orang berilmu sama puasanya orang awam beda. Di mana bedanya? Orang berilmu mah puasanya ngikutin apa kata Rasul. Awaluhu rahmat, Ramadan 1 sampai 10 itu rahmat Allah. Orang berilmu mah dia pikirin bagaimana caranya dapat rahmat Allah. Nih berisik amat, rame amat. Orang berilmu mah dia pikirin bagaimana caranya dapat rahmat Allah. Beda sama kita orang awam. Bang, kita mau orang awam, Ramadan pertama yang kita pikirin bukan rahmat Allah, yang kita pikirin apa? Pembukaan. Betul nggak? Apalagi mama, Ramadan pertama jam 7 pagi udah nyari timun suri. Lah kan maghrib masih jauh tangis maghrib. Itu timun dibeli, ditaruh di dapur, asal ke dapur dilihat, dipencet, dicium. Belanja ke warung, balik lagi ke dapur, ngelihat timun dipencet, dicium, ampe lodo timun. Jam 8 beli kolang kaling buat kolak, jam 9 beli tape buat temennya kolang kaling, jam 4 udah keliling belanja ke warung, gorengan apa yang dibeli. Betul? Oh, di meja gorengan penuh bala-bala, risol, bihun, goreng bakyak, ada semua. 5:30 orang berilmu mah nungguin maghrib megang Quran. Orang berilmu nungguin maghrib megang tasbih, karena saat ijabah doa lah itu sore. Dengerin, Bu, menjelang maghrib itu malaikat lagi pada turun. Tuh waktu ijabah doa tuh, saat ijabah doa itu menjelang maghrib sama menjelang pagi, pergantian hari. Saya pernah dapat doa dari Abah Haji Majaji. Abah Haji Majaji ini cucu dari Kinajihun. Kinajihun ini mantu cucu dari Syekh Nawawi. Juru tulisnya Syekh Nawawi itu Kinajihun, yang tukang nulis kitab. Masih ada beliau di daerah Mau. Beliau pernah bilang sama saya, Kiai, iya Bah, baru dapat perintah buat Kiai setiap hari Jumat ba'da asar sampai maghrib, habis sholat asar sampai maghrib duduk ngadep kiblat. Ini bacaannya pendek, cuman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman, cuman dari habis asar sampai Saya tanya, kenapa bahwa waktunya itu? Kata beliau, menurut Syekh Nawawi itulah saat malaikat semua pada turun. Makanya banyak doa di situ. Saya kalau Jumat habis asar saya nggak nerima tamu, duduk. Cuman saya pikir asar jam 4, maghrib jam 6 lewat, setengah 4 asar, duduk setengah 4 sampai jam 6, pegel. Nawarlah saya, Bah, gimana kalau saya asar jam 5? Emang kenapa Kiai? Biar cepat ke maghribnya. Kalau asar setengah 4 pegel nungguinnya. Tuh, makanya orang berilmu
ilmu bang, menjelang maghrib dia megang tasbih, dia zikir, dia baca Quran. Kita nih orang awam nungguin maghrib megangin remote, TV diganti lagi, mana yang ajan duluan? Betul nggak? Kadang-kadang anak sama emak ribut merebutin remote. Bau, kata anaknya, mak MNC ajannya duluan, diganti MNC lagi iklan, emaknya ngomel, lama aja mah, yang cepat main SCTV, diganti SCTV, Ustadz lagi kultum, anak kedendam, makan tuh ajan, ceramah mulu kapan ajan, tapi belum beres, yang buka kolok udah bisa mangkok. Di TV yang ajan belum selesai, belum akbar, belum akbar, baru Allah itu baca doa buka puasa, ngebut ke orang kesurupan, Allah langsung buka puasa. Baru Allah doang dimunsuri segelas, kolak semangkok, gorengan sepiring, beres aja di TV, la ilaha illallah, emaknya jawab, bawahnya paling gede, Tara ya aja nih Isa, kadangka kayak kemengkara. Kita nih orang awam nih, ntar raya puasa dapat 15 hari udah nggak mikirin pembukaan, yang kita pikirin apa? Baju buat lebaran. Oh, yang udah punya baju malenje ya bukan main, asal buka lemari ngeliat baju baru jajalin lagi, datang tetangga ngomongin baju baru jajalin lagi. Mama baju dapat air nih, ini buat lebaran, yang ini buat jalan-jalan. Kelihatan mau mukanya. Ya Allah, betul enggak? Ntar raya puasa dapat 25 hari. Orang berilmu mah puasa mau habis makin rajin di masjid, makin rajin di musola. Kita mah orang awam puasa udah dapat 25 hari udah nggak mikirin pembukaan, udah 25 hari mati munsuri juga udah pada sakit, diperban sama lakban, udah kayak jatuh di motor tuh muda, udah nggak mikirin baju, udah kebeli walaupun kok apa kredit. Apa yang dibikin sama orang awam? Kue buat lebaran. Kue apa ya dibikin, segala akar kelapa dicongkelin. Betul nggak? Apalagi di Kadaumah, Pak Kiai, mohon maaf, di kampung saya itu kalau lebaran punya ciri khas lebaran, kue. Ini kue bagaikan dua pasangan, dia mau berdua itu kue, bagaikan dua sejoli yang tak pernah terpisahkan. Satu BK, biji ketapang, sama temennya GGS, gegetas. Tahu biji ketapang nggak? Yang keras serem jadah. Itu aki-aki makan biji ketapang di lomo-lomo doang, masukin lagi ke toples. Kadang-kadang yang bikin nak nyiapin tamu, nyediain tamu, kalengnya sama biskuit, dalamnya biji ketapang. Benar ya? Saya pernah ketipu, bener. Makanya sekarang masa kalau lebaran saya perhatiin dulu. Saya pernah ketipu, saya main ke rumah teman daerah Gagak Kiara Payung sana, dikasih kopi susu di meja itu kaleng biskuit banyak. Kan kalau lebaran pertemuan keluarga kaleng, ini kalau lebaran itu keluarga kaleng pada ketemu. Bu, ibu tahu nggak kaleng kongwan yang gambarnya cewek satu sama anak kedua? Itu bukan janda sebenarnya, dia itu punya laki jadi kaleng mode, jadi tentara di Inggris. Tahu kan? Itu lakinya kaleng kongwan. Nih yang di kaleng kongwan punya adik perempuan 4 di kaleng misin, sesepedaannya dia maju. Ih, lebaran ketemu tuh di meja ibu, pada ngobrol dia, lu nggak kedengar aja dia ngobrol. Iya kan? Dari saya lebaran ini kaleng biskuit banyak nih. Nih udah ngehayal saya nih. Biskuit celupin ke kopi kan enak. Segitu saya buka biji ketapang. Mana tuan rumahnya ngeliatin, ayo Kiai cobain, mau nggak mau tanggung jawab.
gua udah gua buka. Padahal mah hati saya ngomong keras ini, keras. Karena tuan rumahnya ngeliatin, terpaksa. Saya ambil satu, saya gigit, beletak, mampus. Keras. Pura-pura ya saya kunyah, lah tuan rumahnya meleng, saya buang aja ke kolong meja. Aduh. Dari situ saya mabuk. Kalau lebaran ke kampung, ada kaleng biskuit, enggak langsung saya buka. Saya takut ketipu lagi. Nih, saya kasih ilmu nih. Nih hasil survei saya nih. Jadi kalau besok kita lebaran ke kampung orang, ada kaleng biskuit, biar ibu nggak ketipu, cukup saya ajak korbannya. Sebelum tuh kaleng dibuka, perhatiin dulu tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, bening, 100% isinya asli biskuit. Tapi kalau tutup kalengnya berminyak, jangan coba-coba dibuka. Ini kalau nggak beli ketapang rengginang nih. Tapi kalau tutup kalengnya bekarat terus diganjel koran 1000% dalamnya jipang, yakin loh bang. Tahu kan jipang? Ya kalau kita ambil satu teman yang ikut. Ini kadang-kadang jipang mau gua jipang sial ini. Saya kira ada hobi sama jipang, ngambil satu ikut 3. Udah, kita mah jangan mikirin itu ya, yang penting mah puasanya, ya Bo. Ya, termasuk taraweh nih, awas. Ini biasanya jamaah kalau taraweh pilih-pilih sih lagi jamaahnya rada sengke. Kalau taraweh, asal imamnya lama, pulang. Alasannya pengen kencing gak balik lagi. Jujur, kalau taraweh dengan imam yang cepat apa yang lama? Jujur, jawab. Pokoknya jangan ada dosa di antara kita malam ini. Kalau taraweh dengan imam yang cepat apa yang lama? Tuh, sama kayak di Kedaung. Makanya mohon maaf nih Kiai, kira-kira yang umurnya 60 tahun ke atas, besok mah jangan jadi imam taraweh. Pokoknya, lalu sendiri aki-aki gigi hilang semua. Waduh, taraweh bacanya atu-atu. Mana sekali baca kain merosot. Usoli 2 menit usoli. Ya. Kata ibu-ibu sampai imsak buat taraweh. Allahu Akbar. Anak muda udah teriak kayak, "Woi, injak gasnya." Gimana nginjak gas giginya hilang. Baca hatu-hatu sekali baca kain merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Kain merosot atau ngebulung dulu kain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngebulung lagi. Atau sampai waladolin gulungan kain di leher. Mana nggak pakai celana? Atau segitu sujud penakol beduk kemana-mana. Anak kecil di belakang ngebangun teman, bangun. Ada apa? Nuh lihat imam sujud, kakinya ada 3. Temen yang itu bukan kaki, habis apa? Standar NMAX. Makanya jangan terlalu lama. Cepat juga jangan kecepatan. Tonton imam anak muda taraweh 15 menit rengsek sama witir-witirnya. Atau kasih anak laki banyak yang setruk. Tonton anak muda taraweh menggentak-gentak kayak terus sudah taraweh ini. Allahu Akbar. Padahal kata kaki setruk gua. Wah, nau dia ngebut taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, kata kaki mati gua. Taraweh dapat 4 rakaat, bangun sujud pegangin pinggang. Dapat 8 rakaat, kaki pulang nenteng sedang. Ditanya sama RT, "Kemana kong?" "Pulang teh lah. Pan belum beres, turun berok gua tolong." Jangan. Kalau kecepatan khawatir bacaannya nggak benar, tumak ninanya nggak benar, yang pada akhirnya cuma dapat capeknya doang kita. Betul? Emang yang cocok mah yang jadi imam qori. Tuh tadi qori kan suaranya enak qori mah ya. Benar nggak? Napas panjang, suara legit, kayak tape uli. Siapa tahu jamaah betah. Waduh, qori jadi imam segitu maju kata qori. Salli sunat tarawih rakaat ini
Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, mendingan aki-aki. Ini takbirnya panjang apalagi bacaan. Ya Allah ya Karim. Yang penting dengan ilmunya kita, ibadah apapun harus dengan Di mana adanya tuh ilmu? Adanya di majelis di pesan, di pengaji. Makanya ngaji ya Bu ya. Ya Bu ya. Ngaji, jangan nyuruh anak doang ngaji, emaknya harus ngaji. Lah Ustaz gua mengaji udah sering, bahkan seminggu 5 kali, seminggu 4 kali, mana nggak pinter-pinter. Wajar kalau ibu ngaji sering tiap hari tapi nggak pinter-pinter, wajar, sebab ngajinya udah ketuaan, ya Bu. Tapi Allah ma'adil, Allah ma'adil. Ibunya rajin ngaji tapi nggak jadi ustazah, wajar. Allah ma'adil. Ntar anak cucu ibu ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama. Karomah emak Allah jatuhin ke anak. Siti Maryam wanita solehah, nggak mungkin diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah. Makanya Allah kasih anaknya Isa alaihissalam. Karomah emak Allah turunkan ke anak. Emak bapaknya rajin ngaji tapi nggak jadi kiai, wajar, karena ketuaan. Mau mondok lagi siapa yang menerima? Ayo loh. Nih nenek-nenek mondok badal atau kiainya setruk. Ini mohon maaf. Saya pernah punya murid umur 67, pengen bisa baca Quran karena kecilnya nggak ngaji. Sebulan saya ngajarin, bismillah nggak ketemu. Ayo Kong, kalau pengen baca Quran mah ikutin saya. Iya Ustaz. Bismillahirrohmanirrohim. Dia baca Bismillahirrohmanirrohim. Nirrohman, 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 Nirrohman. Ya mati gue ini man. Kata saya, Kong, bagaimana mau bisa baca Quran, mau paseh, ya gigi hilang semua. Bilangin ke anak minta beliin gigi. Akhirnya bilang ke anak, dibeliin gigi, Bu, 2,5 juta, dipakai di mulut. Datang ke majlis bukan dipakai di bawah-bawah. Atau kepake gue geli ngeliat. Dipakai sama dia, mending Bismillahirrohmanirrohim, mending daripada gimana Ninoman. Gigi komplit, mata rambut. Waduh, atuh mulut nasirokol lalina an'amta, tangan di bismillah itu juga. Gua kebuka ke bawah, nggak kelihatan. Ini juz amak rata. Kata saya, Kong, udah tua mengaji modalnya gede. Bilangin ke anak minta beliin kacamata. Dibeliin kacamata kuda yang tebal. Atau mina gede, panat begitu banyak kecil jadi gede. Segitu datang ke majlis, tangan kiri megang kacamata, tangan kanan megang gigi. Mau ngaji baru dipasang semua. Segitu ngeliat juz ama kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok? Ini di juz ama ada bambu hitam. Bambu hitam mana? Ini panjang. Ali. Bisa ngeliat alif kayak bambu hitam. Segitu pulang ngaji dikasih makan sama bininya, ribut. Kata aki-aki, lu udah tua, belanja boros-boros saya. Kenapa emang? Ini gua ngangkat, udah gede-gede angkat. Kata nenek, buka kacamata. Segitu dibuka, rebon. Man, segitu ke kamar mandi, kencing, kata mata, lupa, pingsan. Wah gedean. Udah repot, udah tua, mah repot. Tapi tadi Allah ma'adil, karomah orang tua bisa dijatuhkan sama Allah buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Alhamdulillah. Lagian orang ngaji mah gak bakal ketemu rugi. Untung ya. Bo, orang ngaji mah gak ketahap pahala. Nih, orang yang duduk di majlis talim sama juga sedang duduk di sayap malaikat Jibril. Entar tuh telapakan pantat ibu di akhirat jadi saksi, ditimbang semua telapakan pantatnya. Kenapa? Karena telapakan pantat itu pernah duduk di majelis
Bahkan di sorga ada orang yang masuk sorga cuman pantatnya doang, badannya ke neraka. Ditanya malaikat, apaan ini? Pantat. Pantat siapa? Bu Mimin. Orang mana? Orang sono. Aku bisa ke sorga karena pantatnya di majelis taklim rajin duduknya. Badannya kemana? Badannya mah kadang-kadang ikut sama pantat, tapi segitu datang ke majelis taklim nyender, tidur. Jadi dia mah nggak ikut ngaji, yang ngaji mah pantat. Nih mohon maaf, orang kalau duduk di majelis taklim kadang-kadang otak sama hati nggak ikut ngaji. Ntar pulang ngaji ditanya, "Lu tadi dapat apa ceramah Ki Gareng?" Tahu ya, paling pantat doang dapat ya. Betul nggak? Nih. Kadang-kadang kita nggak ingat, guru kita ngejelasin apa kita nggak ingat, betul nggak? Lah iya, tapi tetap pantat mah duduk, betul. Makanya gede pahalanya. Makanya orang yang duduk di majelis taklim dari pertama mulai sampai pulang jarang ada yang husu. Nih saya perhatiin tadi dari mulai ceramah sampai sekarang, ibu-ibu udah 4 kali ganti gaya duduk. Waduh, pertama duduk sila pegar miring kiri, miring pegar kanan miring, terus dangkap dengkul satu, mentok terakhir beronjor, usapin ya kaki. Betul nggak? Emang begitu majelis taklim mah. Tapi gua deh pahalanya, alhamdulillah. Yang keempat, salat mengajarkan kita jadi manusia harus berilmu. Yang kelima, salat mengajarkan kita kudu banyak-banyak berdoa. Sebab menurut lughah as-salatu du'aun, salat sama juga berdoa. Allah cinta sama orang yang rajin berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku maka aku akan mengijabah apa yang kau minta. Dan Allah benci sama orang yang gak pernah minta dan berdoa, termasuk orang sombong, orang yang gak pernah sholat. Kenapa? Berarti dia termasuk orang yang gak pernah minta dan berdoa sama Allah. Sholat itu semua isinya doa, betul? Sholat itu semua isinya doa. Duduk di antara dua sujud, apa doanya? Duduk di antara dua sujud, doanya apa? Lu pada sholat enggak? Robbing file tuh doa. Takbiratul ihram, iftitah, doa bukan? Doa. Semua dalam sholat itu isinya doa. Berarti orang yang sering ninggalin sholat termasuk orang sombong yang gak pernah mau berdoa sama Allah. Na'udzubillahi min. Makanya mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah. Yang gak mau ibadah biar rajin ibadah, yang udah rajin ibadah biar istiqomah dalam ibadahnya. Anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berangkat ke Mekah, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke makam Rasulullah. Yang banyak utang, mudah-mudahan lunas semua utangnya. Puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'ir wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratina Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz kalau saya datang rada telat karena sore tadi emak saya baru pulang umroh. Jadi saya harus ngejemput emak saya dulu ke bandara. Saya udah bilang sama Bang Qasim, Bang, insya Allah jam 10 saya sampai. Karena saya jemput emak saya dulu pulang umroh gitu. Karena emak itu nomor 1, ya Bu. Emak itu nomor 1, dakwah nomor 2, urusan emak saya pasti nomor 1 kan gitu. Makanya saya kemarin waktu nganterin emak, saya batalin satu acara karena saya nggak nganterin emak saya umroh gitu. Kalau panitianya nggak sabaran ya sudah tidak jadi masalah gitu. Makanya doain mudah-mudahan emak saya sehat, panjang umur,
berkah. Karena selama orang tua masih ada, maka kita masih punya pintu keberkahan. Selama orang tua masih ada. Gimana kalau orang tua udah nggak ada? Ziarahin makamnya, sama itu juga berkah. Ya Bu, dan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.